Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat personal reading, kita buat general reading ya. Pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi ya. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, di sini aku akan bacakan 4 kartu ya. Aku akan tarik 4 kartu buat kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Scorpio ya di bulan Oktober untuk pesan semesta buat kamu. Ambil yang resonate aja ya. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu. Dan juga nggak lupa aku ingatkan kalau dengan yang ku sampaikan ya. Kalau misalkan nggak paham, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, di sini ada Two of Wands. Lakukan pergerakan ya. Mungkin kamu lagi sedang membuat rencana di sini untuk sesuatu, atau kamu lagi sedang memplanning merencanakan sesuatu gitu ya. Atau kamu ingin melakukan sesuatu lah, katakanlah seperti itu di sini ya. Nggak usah ragu ya, lakukan aja gitu. Oke, mungkin kayak contoh misalkan kamu ingin mengembangkan bisnis atau usaha kamu, ya kamu harus mulai dari langkah-langkah kecil gitu. Ataupun kamu ingin misalkan merantau misalkan ya, entah keluar kota, keluar pulau atau keluar negeri misalkan ya. Nah, lakukan aja di sini pergerakan, karena aku ngelihat di sini kamu harus bisa berpandangan jauh ke depan gitu ya. Berpikiran ke depan, berpikiran yang untuk masa depan kamu gitu ya. Kalau hal itu baik, kenapa tidak gitu. Jadi jangan ragu untuk meraih mimpi-mimpi kamu gitu, meraih harapan-harapan kamu. Jangan ragu ya, ada jalan di sini yang akan terbuka buat kamu ya. Contoh misalkan yaitu ya, kalau kamu mungkin ingin kerja merantau gitu ya, aku rasa di sini akan terbuka jalan buat kamu. Kemudian di sini ada King of Pentacles. Wow, aku rasa di sini ada kestabilan dari segi keuangan ya, keuangan kamu. Ada beberapa yang karirnya di sini meningkat ya atau berkembang. Jadi juga keuangan kamu cukup baik gitu, stabil ya. Aman-aman aja ya, nyaman-nyaman aja di posisi kamu. Posisi kamu nggak kenapa-kenapa ini ya kalau misalkan kamu punya jabatan gitu ya, seperti itu. Kemudian tuh kan ada beberapa yang seperti yang bilang tadi ya, mungkin kamu ingin keluar pulau, keluar kota atau keluar negara di situ ya. Ini aku rasa jalan kamu akan terbuka kok gitu. Untuk beberapa memang di sini akan sukses di karir kamu. Ya aku ngelihatnya seperti itu, dan ada yang memang kalian akan melakukan perjalanan di sini di bulan Oktober ini gitu ya. Dan ada juga beberapa yang mungkin kamu akan keluar dari siklus lama ya. Siklus yang selama ini tuh mungkin kamu tuh kayak stuck di situ ya. Akhirnya di sini kamu akan memulai sebuah awal baru atau memulai sebuah siklus baru gitu. Contoh misalkan kalau lingkungan kamu saat ini toksik gitu ya, kamu berada di lingkungan toksik, muter-muter di situ aja, kamu udah nggak tahan di sini. Aku rasa akan ada jalan buat kamu ya untuk kamu keluar dari situ gitu. Jadi berada di lingkungan baru, kamu benar-benar akan mengakhiri itu ya. Entah lingkungan itu pindah ke lingkungan baru atau justru hubungan di sini ya. Hubungan yang selama ini mungkin kayak gitu-gitu aja gitu loh. Ya, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan gitu, atau kayak toksik. Nah, kamu mungkin akan memilih untuk melepaskan diri di sini, membebaskan diri gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ada Three of Swords. Three of Swords. Ada sebuah kekecewaan yang kamu rasakan ini ya.
Kecewa. Oh iya betul, seperti yang aku bilang tadi ya, ada beberapa. Kamu memberanikan diri untuk mengakhiri sebuah hubungan di sini. Ya, makanya di sini kamu kayak kamu tuh dengan berat hati gitu ya. Jadi kamu memilih membebaskan diri melepaskan seseorang ini, tapi tidak dengan hati yang bahagia ya, tapi di sini ada kesedihan gitu. Kamu merasakan kekecewaan, sakit hati, patah hati kayak gitu ya. Tapi it's okay, nanti kelamaan kamu akan oke lagi gitu, karena kamu yang tahu ya apakah hubungan ini tuh worth it buat kamu atau tidak gitu loh ya, seperti itu. Kalau kamu masih berada dalam hubungan yang seperti itu, misalkan ini juga berkaitan dengan hubungan cinta segitiga ya, alangkah baiknya kamu akhiri aja gitu. Mungkin menurut kamu seperti itu gitu ya. Kalau memang itu yang terbaik buat kamu, meskipun ini menyakitkan buat kamu ya, kenapa tidak kamu lakukan gitu. Karena seiring berjalannya waktu mungkin kamu bisa mencari yang lebih baik gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini ada yang tapi ini jangan sampai ya. Kayak ada semacam sebuah berita gitu ya, yang mungkin yang kamu dengar atau entah kata-kata gitu ya dari seseorang apapun itu ya, sesuatu lah katakanlah itu ya, dan ini menyakitkan buat kamu gitu, menyakitkan untuk kamu dengar. Ada beberapa yang seperti itu ya, dari berita orang atau dari kata-kata orang gitu. Tapi di sini kamu harus sabar. Kamu harus tetap fokus dengan tujuannya kamu ya, tujuannya kamu harus fokus dengan tujuannya kamu. Misalkan tujuan kamu ya untuk sesuatu yang, contoh ya, misalkan kamu mempertahankan sesuatu gitu ya, kayak misal kamu mengakhiri hubungan itu karena kamu gak ingin kecewa terlalu lama atau berada dalam hubungan yang kayak gitu-gitu aja gitu, yang menurut kamu gak ada perkembangan yang lebih baik gitu. Tapi di sini mungkin ada orang yang kayak ngata-ngatain kamu gitu, seolah-olah kamu yang bersalah, seolah ya it's okay, gak usah didengerin gitu ya. Yang penting kamu fokus dengan tujuan kamu gitu. Tujuan kamu ingin hidup kamu lebih baik, ya udah fokus aja ke sana gitu loh, gak usah dengerin omongan orang yang menyakiti kamu gitu. Mungkin kayak semacam ya kabar nggak baik gitu loh ya, entah orang gosip atau apa gitu istilahnya ya, it's okay, nggak usah didengerin. Kita lihat lagi di sini, itu sebagai contoh ya, tapi ini bisa macam-macam gitu, sesuaikan aja dengan keadaan kamu gitu. Yang jelas di sini ada sebuah kata-kata, atau mungkin kamu terlibat pertengkaran dengan seseorang, bisa juga di sini ya, nggak harus dengan pasangan juga, bisa orang lain gitu ya, di lingkungan kamu, lingkungan sekitar kamu. Kayak orang ini tuh terlihat baik di depan kamu misalkan, tapi di belakang kamu tuh kayak dia ngomongin kamu, bisa juga seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Pesan semesta untuk kamu bulan Oktober. Di sini ada Keeper of Hearts. You are not okay. Kamu nggak sendiri ya. Kamu nggak sendiri. Oh, penjaga bumi di sini, penjaga bumi ya. Oke, I know. Kamu tidak sendiri ya, jangan takut untuk sendiri karena kamu dijaga di sini. Selama hatimu di sini bersih, hatimu baik, ya. Ada sebuah spirit di sini ya, yang akan selalu menjaga. Kalau kamu kayak percaya ya, misalkan percaya malaikat penjaga atau pelindung kayak gitu, atau kamu punya semacam spirit guide gitu ya. Nah,
Mereka ada bersamamu, menjagamu, jadi kamu nggak usah takut untuk sendiri. Karena di sini ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, ragu, mungkin kamu takut. Oke, mungkin ada di kepala kamu kayak ngebayangin hal-hal yang negatif misalkan gitu untuk terjadi sama kamu, nggak usah gitu. Dan aku juga ngerasa di sini kayak ada satu harapan di sini. Ada satu harapan atau doa kamu gitu ya, yang ingin kamu manifestasi, tapi kayak kamu masih ragu di sini untuk kesana gitu. Contoh misalkan yang seperti yang bilang tadi ya, kamu ingin meraih mimpi kamu, keinginan kamu, harapan kamu untuk masa depan kamu di sini ya. Ini berkaitan dengan karir kayaknya ya, kesuksesan kamu. Kamu punya impian di sini ke depan. Mungkin kamu ingin sukses, mungkin kamu ingin kayak kamu mungkin kayak ngebayangin gini, misalkan contoh, kamu pengen ngebayangin di luar negeri, contoh ya, kamu pengen kerja di luar negeri, kamu pengen survive atau kayak memilih untuk kamu belajar berkembang itu kayak di luar negeri misalkan gitu. Tapi di sini ada sebuah keraguan gitu, apakah aku bisa nggak ya gitu, aku bisa nggak ya gitu, istilahnya kayak gitu loh, aku bisa sukses nggak ya di sana, aku bisa ini nah kayak gitu loh. Gak usah seperti itu ya gitu. Lakukan aja di sini sesuatu yang sudah kamu rencanakan, sudah kamu planning gitu. Karena di sini doa kamu, harapan kamu itu kayak dijaga gitu loh, mimpi-mimpi kamu. Jadi jangan pernah kehilangan mimpi dan harapan kamu, terutama kamu yang sempat di sini mengalami situasi yang nggak enak ya, kayak hancur-hancuran, bukan hancur-hancuran sih, bukan hancur-hancuran banget, tapi kayak kecewa dengan sesuatu gitu ya, bisa di sebuah hubungan misalkan ya gitu. Kita lihat lagi, kamu harus melepaskan masa lalu kamu di sini, jangan takut gitu. Kemudian di sini ada no tuh kan, ada masa penundaan. Mungkin saat ini ada beberapa yang kamu masih belum bisa ya melihat dengan jelas gitu ya, seperti apa masa depan kamu. Gak usah bertanya-tanya seperti itu ya, jalankan aja rencana-rencana kamu, buat planning atau rencana untuk hidup kamu. Di sini doa kamu, harapan kamu itu dijaga ya, kayak kamu tuh diberkati gitu loh istilahnya ya, seperti itu. Kayak misal contoh ya, kamu berdoanya sama Tuhan gitu, kemudian kamu punya guidance ya, kayak malaikat penjaga pelindung. Nah itu tuh kayak mereka ikut mendoakan kamu, istilahnya kayak gitu loh, menjaga doa kamu, atau kayak ya memberkati gitu loh ya, ikut mendoakan kamu seperti itu ya. Jadi kamu nggak usah merasa ragu atau merasa takut gitu loh, karena masa depan kamu gak jelas di sini ya, menurut kamu maksudnya gitu. Karena di sini aku ngerasa ada ya, kayak masih gelap gitu loh. Kamu kayak melihat masa depan kamu tuh gelap, nggak tahu apa-apa. Kamu tuh pengen tahu ini, nggak usah, lebih baik kamu tuh nggak usah tahu ya, nggak usah pengen tahu kedepannya gimana itu nggak usah gitu, jalani aja saat ini gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan saat ini gitu ya, kayak ya seperti yang bilang tadi, buat rencana kamu pengen apa, impian kamu apa, nah kamu mulai buat planning gitu untuk menuju ke sana. Itu kamu harus bagaimana gitu. Jadi kamu nggak usah lihat yang kedepannya gitu, nggak usah dulu gitu loh, karena masa depan itu nggak ada yang tahu pasti gitu loh ya. Yang penting kamu jalani, lakukan saat ini apa yang bisa kamu lakukan gitu ya, untuk kamu bisa menuju impian kamu itu apa gitu. Dan di sini kamu juga harus bersabar ya, karena saat ini memang ada fase dimana kayak menunggu gitu loh ya. Tapi menunggu bukan tidak berarti kamu tidak melakukan sesuatu gitu ya. Kalau ini misalkan di bidang impian kamu, karir atau impian kamu, masa depan kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Karena di sini aku rasa ini kayak lebih ke karir sih ya. Kamu ingin punya uang banyak gitu istilahnya ya. Masa depan yang jelas, yang pasti gitu. Dalam cintanya kita lihat di sini.
let go of control issue, tuh kan, let go, lepaskan, jangan dikontrol gitu, jangan bertanya kapan datang, kapan tiba, dan ini dan itu ya, pokoknya kamu berdoa aja, berharap, kemudian lepaskan gitu ya. Ini kalau dalam hubungan, kalau dalam karir ya seperti yang bilang tadi ya, lakukan saja, jalani langkah demi langkah, lakukan gitu. Kemudian kita lihat lagi, aku ngerasa di sini memang ada semacam kekecewaan, patah hati yang kamu rasakan ya, karena let go ini juga berbicara tentang rasa takut gitu loh ya, yang kamu tuh dalam fase melepaskan gitu. Makanya di sini juga ada no gitu, kayak masih nggak jelas, nggak pasti, kayak masih berkabut gitu loh situasi kamu. It's okay, ini pelan-pelan aja ya, nanti kamu akan bisa keluar kok. Untuk beberapa mungkin kamu akan bisa udah bisa keluar ya. Makanya tadi aku bilang kamu mungkin akan memasuki fase kehidupan baru, tapi ada beberapa yang mungkin kamu masih harus berusaha di sini gitu ya. Tapi di sini nggak lama kok, tinggal sedikit gitu, tinggal sedikit, maybe mungkin akhir tahun ini ya, jadi tahun depan itu kamu udah bisa keluar ya gitu. Maybe tahun ini adalah siklus kamu akan selesai gitu ya, di akhir tahun ini ya, mungkin kamu udah akan bisa menyelesaikan ini gitu. Jadi di tahun depan mungkin kamu udah bisa memasuki kehidupan baru. Oke, seperti itu. Karena di sini aku rasakan masih dalam proses gitu ya, melepaskan. Ada isu dalam diri kamu. Ini untuk kamu yang single. Dan di sini ada keep an open mind ya. Kamu harus berpikiran terbuka di sini dalam melihat masalah kamu ya. Jangan dikontrol ya. Jangan terlalu banyak berpikir, berekspektasi gitu. Jangan. Kemudian di sini untuk yang berpasangan ya, ini berpasangan ini juga sama ya, aku rasa kamu itu terlalu banyak ekspektasi sama pasangan, begini harus begini, oh jangan seperti itu ya. Ini akan menimbulkan rasa kecewa karena ekspektasi kamu mungkin gak sesuai dengan kenyataan gitu. Jangan terlalu banyak ekspektasi, jadi kayak dilepaskan aja gitu, dijalanin aja, berjalan apa adanya gitu. Jangan mengendalikan, jangan mengendalikan pasangan, jangan mengendalikan situasi, keadaan, atau jangan mengendalikan apapun yang ingin kamu lakukan atau pasangan kamu lakukan gitu. Jadi biarkan natural gitu loh ya. Jangan banyak ekspektasi, karena kalau enggak di sini kamu akan kecewa, karena yang membuat kamu sakit hati itu adalah harapan kamu atau ekspektasi kamu itu gitu. Kamu terlalu ekspektasi, banyak berekspektasi. Jadi ketika ekspektasi kamu terhadap pasangan kamu enggak sesuai dengan kenyataan, nah itu akan menyakitkan gitu. Makanya let go ya, lepaskan, jangan dikontrol, jangan dikendalikan. Jangan coba mengendalikan sesuatu gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.